Kalau pekerjaannya di bumi sudah selesai terus dia kembali ke surga, lalu bikin apa di sana? Nganggur, pangku kaki? Tidak. Dia memang menyelesaikan pekerjaannya di bumi, tapi kenaikannya menandakan selesai pekerjaan di bumi, tapi juga menandakan hal lain adalah dimulainya pekerjaannya di surga. Pertanyaan kita adalah, di surga dia kerja apa? Ada banyak pekerjaannya. Seperti menjadi raja, memerintah alam semesta, memerintah gereja. Juga pekerjaannya lain adalah dia menyediakan tempat di surga bagi kita. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Tapi salah satu pekerjaan yang menurut saya paling penting di surga itu adalah Kristus menjadi imam besar. Ibrani 4 ayat yang ke-14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Melintasi semua langit artinya naik ke surga. Karena dalam pikiran orang Yahudi, langit atau surga itu ada tingkat-tingkatnya dalam pikiran mereka. Karena itu dikatakan bahwa dia telah melintasi semua langit, artinya dia sudah naik ke surga. Dan perhatikan di kalimat pertama tadi, kita sekarang mempunyai imam besar agung. Kalau begitu, Kristus yang telah melintasi semua langit di surga, dia jadi imam besar. Lihat lagi Ibrani pasal 8. Inti segala yang kita bicarakan ini ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Berarti sudah naik ke surga nih. Sudah duduk di tahta sebelah kanan Allah Bapa di surga, maka dia menjadi imam besar. Tetapi sekarang dia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Di dunia ada pelayanannya, tapi di surga dia mendapatkan sebuah pelayanan yang jauh lebih agung. Apa pelayanannya? Dia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan pada janji yang lebih tinggi. Dia menjadi pengantara. Imam itu pengantara. Di dalam perjanjian lama, imam itu berfungsi sebagai perantara. Manusia tidak bisa datang langsung kepada Allah, harus ada jembatannya, dan jembatannya itu adalah imam. Saudara ingat ya, imam itu merupakan jembatan. Nah, kalau Kristus jadi jembatannya, Kristus menjadi imamnya, maka apa yang dia kerjakan sebagai imam? Banyak. Dia menjadi imam atau dia menjadi pengantara itu untuk membela. Misalnya membela kita di hadapan Allah Bapa. Saya ambil contoh. Misalnya Allah Bapa ini kan Allah yang pasti akan menghukum dosa. Tidak bisa tidak menghukum dosa. Lalu tiba-tiba Ibu Rita berbuat dosa, maka Tuhan Allah Bapa ini kira-kira Allah Bapa siap untuk menghukum. Pada waktu Allah Bapa siap menaruh hukumannya, tiba-tiba Kristus muncul sebagai pembela. Sabar. Dosa mana yang telah membuat dia mau dihukum oleh Allah Bapa? Dia telah mencuri. Lalu Yesus berkata, waktu dia mencuri, bukankah dosa mencuri itu telah kutebus sampai selesai di atas kayu salib? Maka Allah Bapa tidak jadi menghukum Ibu Rita. Jadi dia sebagai pembela, itu artinya dia membela kita di hadapan Bapa. Saudara bisa baca itu sendiri di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sebagai imam dia muncul sebagai pembela di hadapan Allah. Tapi juga sebagai imam dia mengerti kelemahan-kelemahan kita, sebagaimana dibicarakan dalam Ibrani pasal 4 ayat 15. Tapi salah satu tugas imamat yang paling besar dari Kristus adalah sebagai jembatan. Karena dia jembatan, maka tanpa dia tidak mungkin orang bisa sampai kepada Allah. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa? Karena dia jembatannya. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu dia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Tanpa dia tidak mungkin datang kepada Allah. Mengapa oleh dia datang kepada Allah? Sebab dia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara, imam besar bagi kita. Oleh dia orang datang pada Allah. Tanpa dia tidak bisa datang pada Allah. Biarpun satu hari 5 kali berteriak Allah, pakai toa juga, tidak mungkin bisa datang. Karena dia adalah pengantara. Pengantara ini atau jembatan ini berlaku untuk diri kita yang berkenaan dengan keselamatan kita, tapi juga berkenaan dengan doa kita. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba.
Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKY Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Esrasoro menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan dan masih dipergunakan untuk murid dari kelas 1 sampai kelas 4, sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya, dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri, dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun, ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun mulai minggu ini, kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini, ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Esrasoro, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang, ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita. Mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan, tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKY Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian.